Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8A, B, C, dan D. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari terkait dengan bab teks eksposisi. Tentunya masih ingat ya yang dimaksud dengan teks eksposisi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk teks eksposisi kemarin itu adalah teks yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat, sebuah argumen kemudian disertai dengan fakta-fakta tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan struktur teks eksposisi. Dalam masing-masing teks atau dalam sebuah teks itu tentunya mempunyai struktur yang berbeda-beda. Nah, untuk struktur teks eksposisi di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, di dalam tesis itu sendiri memuat tentang isu umum yang dibahas dalam teks tersebut, yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut, atau permasalahan atau pandangan umum dari yang menulis atau yang menulisnya, itu adalah tesis. Yang kedua ada argumen. Nah, di dalam argumen ini berisi tentang pendapat-pendapat dari penulis, kemudian yang disertai fakta untuk menguatkan hal yang ditulisnya atau teks eksposisi yang ditulisnya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini bisa berupa sebuah simpulan atau rangkuman. Nah, untuk penjelasannya di sini kalian juga bisa membuka buku paket bahasa Indonesia kalian atau di buku modul sudah saya sampaikan juga. Di sini ada tesis. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi hal umum yang akan dibahas di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian rangkaian argumen itu berisi tentang apa? Di dalam rangkaian argumen itu berisi tentang sejumlah pendapat atau argumen penulis, kemudian yang disertai dengan fakta, yang fungsinya adalah untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, jadi argumen atau pendapat yang disampaikan itu merupakan penjabaran dari tesis yang dikemukakan di awal. Jadi lebih tepatnya adalah berupa rangkaian-rangkaian pendapat yang dituliskan penulis, kemudian yang disertai sejumlah fakta untuk memperkuat dari pendapat yang disampaikan penulis tadi. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini adalah perumusan kembali secara ringkas. Ya, menegaskan kembali apa yang disampaikan di awal, apa yang disampaikan di tesis atau di rangkaian argumen, ditegaskan kembali di penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang ini biasanya disebut juga dengan penutupnya atau simpulannya atau ringkasannya dari tesis dan argumen yang sudah disampaikan di awal tadi. Itu ya. Jadi ada 3 struktur teks eksposisi, tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, contoh di sini bisa kamu baca juga atau bisa kamu lihat. Ini Ustazah hanya menyampaikan sedikit ya, mengambil beberapa paragraf saja, tidak lengkap. Kamu bisa melihatnya atau bisa membacanya di modul halaman 3 sampai 4. Nah, itu teks bacaannya di situ dicontohkan teks eksposisi dan strukturnya. Di sini teks eksposisi judulnya Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nah, di dalam tesisnya berarti menyampaikan secara umum tentang nasib hutan yang semakin suram. Misal di situ, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Nah, itu kan gambaran umum, semakin suram. Hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, itu kan gambaran umum atau pandangan umum dari teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Semakin Suram. Kemudian argumennya. Nah, di sini tuliskan beberapa argumen.
disertai fakta tadi ya, pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya kecenderungannya semakin memburuk, kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebang liar semakin meningkat. Kemudian diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, itu penjelasan rangkaian argumen yang menjelaskan dari tesis yang di awal tadi. Nah, di situ dijelaskan juga keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Nah, ini banyak argumen di dalam argumen dan di dalam rangkaian argumen tadi biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini juga masih argumen. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya, beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir dua kali lipat. Nah, penyebabnya antara lain, disampaikan beberapa argumen-argumen dari penulis. Nah, kamu bisa membacanya dengan cermat di modul halaman 3 sampai 4. Nah, penegasan ulang ditegaskan kembali di sini. Diambil simpulannya atau ringkasannya. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Nah, kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Ini masih kepotong ya, ada tambahan. Nanti bisa dilihat di modul. Nah, kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Itu menegaskan ulang dari apa yang sudah disampaikan di tesis dan rangkaian argumen. Nah, itu ya jelas. Nanti bisa kita lebih jelasnya bisa kita contohkan di dalam sebuah teks lain untuk mencari sebuah struktur teks eksposisi. Yang perlu diingat bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Kalau tesis itu berupa tentang topik yang akan dibahas ya, pandangan umum tentang topik yang akan dibahas, gambaran umumnya. Kalau rangkaian argumen berarti berupa argumen-argumen penulis yang disertai fakta untuk menguatkan argumen atau pendapat yang disampaikan penulis. Kalau penegasan ulang berarti sebagai penutup atau simpulan dari tesis dan argumen yang sudah disampaikan oleh penulis tadi. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks eksposisi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Nah, untuk penjelasannya di sini, untuk yang pertama kata-kata teknis. Kata-kata teknis itu apa? Yaitu peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya di situ membahas tentang tadi ya, hutan, nasib hutan kita yang semakin suram. Misalnya di situ ada kata-kata istilahnya, penebangan liar itu artinya apa, hutan lindung itu artinya apa, hutan alam itu apa, hutan rawa gambut dan sektor kehutanan itu apa, berdasarkan tentang topik yang dibahas. Nah, untuk mencari sebuah istilah ini kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita bisa membaca sesuai dengan konteks paragraf atau kalimat yang disampaikan ya. Kata-kata teknis berarti kata peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas sebab akibat. Kata hubung kausalitas ya. Kata hubung sebab akibat. Yang pertama di situ sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu merupakan contoh dari kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas. Nah, selain itu juga ternyata di dalam teks eksposisi itu juga menyatakan hubungan kronologi atau keterangan waktu ataupun kata-kata yang menyatakan pertentangan. Kalau keterangan waktu di sini misalnya apa? Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Kalau pertentangan ini ya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, ini pertentangan.
Kalau yang hubungan waktu sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Nah, itu ya bisa dipahami ya, pertentangan dan hubungan waktu. Yang ketiga menggunakan kata-kata kerja mental. Nah, atau kata kerja mental verb. Seperti apa? Misalnya di situ kita sudah belajar dulu ya tentang kata kerja mental. Misalnya di situ memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan, menyatakan. Nah, itu adalah contoh kata kerja mental. Kemudian menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, berdasarkan data tersebut. Jadi menggunakan kata-kata merujuk terhadap apa yang disampaikan. Nah, itu. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif. Kata persuasif apa? Kata-kata yang berupa ajakan. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, itu ya kata-kata persuasif. Selain itu juga teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Nah, denotatif itu apa? Kata-kata yang bermakna sebenarnya. Jadi maknanya asli sebenarnya, belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Contoh di sini, kebakaran hutan masih terus terjadi. Nah, penebangan liar semakin meningkat. Nah, ini merupakan makna denotatif. Kebakaran hutan ya kebakaran hutan. Nah, penebangan liar ya penebangan liar. Kondisi demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Nah, penebangan liar ya penebangan liar. Kalau makna konotatif itu apa? Makna yang tidak sebenarnya. Misalnya di sini daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Lautan manusia itu kan berarti makna kias ya. Makna yang tidak sebenarnya. Lautan manusia berarti banyak banget orangnya. Nah, itu. Matanya tiba-tiba menjadi liar begitu melihat ibu-ibu yang mengenakan banyak perhiasan. Nah, matanya tiba-tiba menjadi liar, matanya menjadi liar. Ini juga termasuk makna konotasi, makna kias, tidak sebenarnya. Itu ya, bisa membedakan makna denotasi dan makna konotasi. Kalau makna denotasi itu berarti makna yang sebenarnya. Kalau makna konotasi berarti makna yang tidak sebenarnya atau makna kias. Misalnya dia mempunyai kambing hitam. Nah, berarti kambing yang berwarna hitam. Contoh lagi, kalau berarti itu tadi makna denotasi. Kalau konotasi, dia selalu menjadi kambing hitam teman-temannya. Kambing hitam berarti di situ artinya sasaran. Nah, mengkambing hitamkan, menjadikan sasaran. Itu ya makna denotasi dan konotasi. Kemudian di sini langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Langkahnya apa di situ? Yang pertama, silahkan kalian menentukan isu ataupun masalah yang dibahas. Kemudian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, bisa melakukan sebuah pengamatan lapangan atau narasumber dan sebagainya. Kalian mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Ini beberapa langkah dalam menulis sebuah teks eksposisi. Ada isunya, kemudian kalian bisa melakukan sebuah pengamatan di lapangan, kalian daftar topik-topik atau isu yang menjadi bahan yang kalian angkat menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, itu aja dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga mudah dipahami, kalian mudah mengerti, dan bisa paham, tahu ya, terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Demikian, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.